67 nyawa terkubur di reruntuhan pondok pesantren. Bukan karena gempa, melainkan karena ambisi. Pondok pesantren Al-Khozini ambruk saat salat berjemaah, bukan kecelakaan, tapi pembunuhan massal yang disembunyikan di balik nama amal. Tembok itu dibangun dari konstruksi seadanya, yang hanya menggunakan besi beton dan semen tanpa ukuran yang benar. Dan mengapa kejahatan paling keji justru dilakukan di tempat yang paling suci? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Pukul 4 sore. Matahari di Sidoarjo terasa seperti menolak beranjak, melemparkan panas yang kering ke atas reruntuhan. Debu putih kecoklatan yang berterbangan bukan hanya berasal dari sisa-sisa semen dan bata, tetapi juga dari serpihan harapan yang hancur. Hawa duka begitu pekat, seolah-olah atmosfer itu sendiri menahan napas, takut mengganggu keheningan yang menyelimuti pondok pesantren Al-Khozini. Di tengah hiruk-pikuk tim evakuasi dan sorotan kamera televisi, Bima Angkasa berdiri. Jas lapangan penyidikannya terasa berat dan gerah. Bima Angkasa adalah seorang penyidik muda, usianya baru menginjak 27 tahun, namun ketajaman matanya sudah melewati banyak kasus rumit yang melibatkan kekuasaan dan intrik. Ia tidak pernah berharap kasus pertamanya yang melibatkan kematian massal harus terjadi di tempat suci ini, saat orang-orang paling tak berdosa sedang bersujud. Bima memegang sebuah papan data, matanya menyapu setiap detail reruntuhan. Masjid utama pesantren itu, yang konon baru selesai dibangun setahun lalu dengan biaya swadaya dari para dermawan, kini tinggal tumpukan material yang tidak berbentuk. Laporan awal menyebutkan ambruknya terjadi tepat pada saat salat Isya berjemaah. 67 jiwa, Bima, bisik seorang perwira senior di sampingnya, suaranya serak. Kebanyakan santri dan beberapa guru. Mereka sedang rukuk saat atap baja itu menimpa mereka. 70% yang dievakuasi sudah dalam keadaan wafat. Sisanya terluka parah. Bima Angkasa mengatupkan rahang. 67. Angka itu terasa seperti palu godam di dadanya. Itu bukan sekadar statistik. Itu adalah 67 orang yang pagi tadi masih bernapas, tertawa, dan menghafal ayat suci. Ia menoleh ke arah bangunan yang tersisa. Pondasi, kolom beton, dan sebagian dinding tampak berdiri tegak, namun bagian atap dan lantai 2 hancur total, seolah ada bom sunyi yang meledak tepat di tengah-tengahnya. Laporan resmi yang diterima Bima Angkasa di mejanya di kantor pusat Jakarta 2 hari sebelumnya sangat sederhana, musibah murni, kegagalan struktur akibat curah hujan yang ekstrim. Namun, begitu Bima Angkasa tiba di lokasi, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Langit Sidoarjo saat ini cerah. Dan menurut warga setempat, meskipun hujan sering turun akhir-akhir ini, tidak pernah ada banjir yang mengkhawatirkan. Lantas, mengapa sebuah bangunan baru bisa ambruk hanya karena air? Kompol Aris bilang, ini murni musibah, Bima, kata perwira senior itu lagi, melihat ke arah kantor polisi terdekat di mana Kompol Aris, kepala kepolisian setempat, sedang diwawancarai wartawan. Dia sudah menutup kasus ini sebagai kecelakaan struktural. Kita di sini hanya untuk formalitas dan memastikan tidak ada penyelewengan prosedur evakuasi. Bima Angkasa tidak menjawab. Ia berjalan mendekati tumpukan balok beton yang retak. Dia mengenakan sarung tangan dan berjongkok. Alih-alih mencari mayat atau korban yang terperangkap, Bima Angkasa memeriksa serpihan semen yang berserakan. Ia mengambil salah satu serpihan itu, ukurannya sebesar kepalan tangannya. Alih-alih keras dan padat seperti beton berkualitas, serpihan itu terasa rapuh, mudah hancur di antara jari-jarinya. Betonnya, berpasir, gumam Bima Angkasa, suaranya nyaris hilang ditelan bisingnya alat berat. Ia menggosokkan serpihan itu, dan butiran-butiran pasir kasar terasa jelas di telapak sarung tangannya. Kualitasnya sangat rendah, jauh di bawah standar yang seharusnya digunakan untuk menopang atap baja yang sedemikian masif. Kecurigaan Bima Angkasa semakin tajam. Sebuah bangunan amal, didanai oleh sumbangan tulus dari masyarakat, seharusnya dibangun dengan niat yang paling murni dan material yang paling kuat. Siapa yang berani, di tempat yang menampung ratusan jiwa yang mengabdi, mengambil risiko mematikan hanya demi menghemat beberapa rupiah?
Skala bencana ini melampaui kelalaian biasa. Ini terlihat seperti sebuah kejahatan berencana yang gagal disembunyikan. Bima Angkasa berdiri, pandangannya kini tertuju pada seorang pria berjubah putih yang sedang diwawancarai oleh sekelompok jurnalis. Pria itu, Ustaz Malik, penanggung jawab utama pembangunan pesantren Al-Khozini, terlihat sangat berduka. Matanya merah, suaranya bergetar menahan tangis, ia berbicara tentang takdir Tuhan dan ujian keimanan. Para wartawan terpukau dan ikut merasakan kesedihannya. Namun, ada satu hal yang mengganjal bagi Bima Angkasa. Dalam kegelapan duka itu, Ustaz Malik terlihat terlalu rapi. Janggutnya tertata, jubahnya bersih dari debu puing, dan meskipun ia menangis, air matanya terasa kering, tidak menyisakan jejak yang nyata. Bagaimana bisa penanggung jawab bangunan utama, yang pasti berada di lokasi seharian untuk mengurus bencana, tetap terlihat seolah ia baru saja menghadiri acara amal di hotel mewah? Bima Angkasa menarik napas panjang, debu mengisi paru-parunya. Kami harus mengambil sampel material dari semua titik, katanya kepada perwira senior. Terutama dari sambungan kolom dan balok yang masih berdiri. Kami perlu memverifikasi komposisi semen, besi, dan campuran agregatnya. Ini bukan hanya formalitas, Komandan. Ini adalah penyelidikan pembunuhan. Kata pembunuhan menggantung di udara panas Sidoarjo. Perwira senior itu tampak terkejut, namun melihat tekad kuat di mata Bima Angkasa, ia mengangguk perlahan. Bima Angkasa tahu, dengan mengucapkan kata itu, ia telah menarik garis pertempuran yang jelas. Di satu sisi, ada laporan resmi yang nyaman dan damai, mengklaim bahwa semua ini adalah takdir. Di sisi lain, ada puing-puing, ada pasir rapuh, dan ada 67 nyawa yang menuntut keadilan. Malam mulai turun, membawa udara yang sedikit lebih dingin, tetapi tidak mengurangi beban tragedi itu. Lampu sorot tim evakuasi menyala, membelah kegelapan, membuat reruntuhan itu terlihat seperti panggung teater yang sunyi. Bima Angkasa mengeluarkan ponselnya, mengambil foto close-up serpihan beton berpasir itu. Bukti pertama telah diamankan. Misi Bima Angkasa tidak lagi hanya menemukan penyebab keruntuhan, tetapi menemukan siapa yang telah mencuri nyawa 67 orang suci itu dan menyembunyikannya di balik nama amal. Hari pertama di Sidoarjo ini adalah awal dari pengusutan yang panjang dan berbahaya. Bima Angkasa berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mengungkap setiap lapisan kebohongan, tidak peduli seberapa tinggi atau seberapa suci kelihatannya orang yang terlibat. Malam ini, keheningan di pesantren Al-Khozini adalah keheningan yang menuntut balasan. Malam kedua di Sidoarjo terasa jauh lebih dingin, menusuk hingga ke sumsum. Bima Angkasa telah mengamankan area reruntuhan dengan pita polisi dan menetapkan titik-titik vital yang harus diselidiki. Di bawah sorot lampu halogen yang keras, debu yang tadi berwarna coklat kini tampak pucat, menyerupai lapisan salju yang beku di atas makam. Tim forensik sipil dari Surabaya sudah tiba, membawa peralatan untuk menguji kekuatan material di tempat kejadian. Bima Angkasa berdiri di samping kolam penampungan air kecil yang untungnya tidak hancur. Di depannya, teknisi forensik sedang mempersiapkan alat Schmidt Hammer, sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan beton yang tersisa. Ini adalah nadi dari penyelidikan Bima Angkasa, jantung material bangunan yang harus diungkap, apakah berdetak dengan kekuatan yang layak ataukah hanya berdenyut lemah karena kecurangan. Angkasa, kau yakin dengan ini? Kita hanya membuang-buang waktu yang berharga. Suara berat itu milik Kompol Aris, Kepala Kepolisian Sidoarjo, memecah keheningan. Kompol Aris adalah pria paruh baya dengan wajah letih, seolah semua masalah di dunia ini ditanggung sendiri. Ia memandang Bima Angkasa dengan sorot mata lelah dan sedikit meremehkan. Laporan saya dari pusat jelas, Komandan. Ini murni kecelakaan, lanjut Kompol Aris, sambil mengembuskan napas panjang yang mengepul di udara dingin. Kasus ini sudah membebani kami. Media, keluarga korban, tekanan politik. Masyarakat butuh ketenangan. Mereka perlu menerima bahwa ini adalah takdir. Jangan mencari musuh di dalam selimut yang sudah koyak. Bima Angkasa menoleh, wajahnya tenang namun matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Komandan, 67 orang tewas saat mereka bersujud. Jika ini murni takdir, saya akan menutupnya hari ini juga.
Tetapi jika ada satu benih kejahatan, satu ons keserakahan yang menyebabkan 67 keluarga berduka, maka itu adalah tanggung jawab saya untuk mengungkapnya. Saya menemukan serpihan beton yang hancur seperti pasir di tangan saya. Itu bukan takdir, Komandan. Itu namanya manipulasi. Ketegangan di antara mereka terasa mencekik. Kompol Aris tahu bahwa Bima Angkasa, yang datang langsung dari markas besar, memiliki otoritas. Namun, Aris juga merasa ia lebih memahami dinamika lokal, di mana pesantren adalah institusi yang sangat dihormati dan nyaris tak tersentuh. Mencari kesalahan di sana sama saja membangunkan sarang lebah. Baiklah, Angkasa. Kau punya waktu 72 jam, kata Kompol Aris akhirnya, nadanya penuh peringatan. Setelah itu, jika tidak ada bukti kuat yang menunjuk pada tindak pidana, bukan sekadar kualitas material yang buruk, saya akan merilis hasil investigasi lokal dan menutup berkas ini. Tekanan dari atas sudah terlalu besar. Bima Angkasa mengangguk. Waktu 72 jam terasa seperti waktu yang singkat untuk membongkar kejahatan yang tersembunyi selama berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun penuh. Ia kembali fokus pada teknisi forensik. Mereka sedang mengambil inti dari kolom beton di lantai 1 yang tersisa. Suara mesin bor memekakan telinga, namun bagi Bima Angkasa, suara itu seperti irama keadilan yang mulai berdetak. Setelah 2 jam bekerja di bawah cahaya artifisial, teknisi utama, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Wulan, mendekati Bima Angkasa dengan wajah serius. Ia memegang inti beton yang baru diambil, bentuknya silinder abu-abu gelap. Inti beton itu terasa ringan dan berpori. Bima, ini mengerikan, ujar Ibu Wulan, suaranya pelan dan penuh emosi, menunjuk ke inti beton itu. Kualitasnya jauh di bawah standar konstruksi non-struktural sekalipun. Untuk kolom utama penyangga masjid 2 lantai, ini seharusnya menggunakan beton K250 hingga K300. Berdasarkan uji awal saya, ini tidak lebih dari K120. Ada terlalu banyak air, terlalu banyak pasir, dan agregat kasarnya, kerikilnya, terlalu kecil dan jarang. Bima Angkasa merasakan darahnya mendidih, bukan karena amarah, melainkan karena konfirmasi yang ia cari. Keruntuhan ini bukan kecelakaan struktural yang tidak disengaja, keruntuhan ini adalah kepastian struktural. Bangunan itu dirancang untuk gagal. Bagaimana dengan besi tulangan? Tanya Bima Angkasa, suaranya pelan dan terkontrol. Ibu Wulan menunjukkan sepotong besi yang ditekuk. Lihat, besi ini seharusnya berdiameter 12 mm, minimal 10 mm, sesuai gambar rencana. Yang kami temukan di beberapa titik kunci hanya berdiameter 8 mm. Dan kualitasnya? Bima, ini adalah besi daur ulang, bukan besi baja standar SNI. Kekuatan tariknya sangat rendah. Kolom ini seperti arteri yang kaku dengan pembuluh darah yang rapuh. Bukti fisik itu kini ada di tangan Bima Angkasa. Perbedaan kualitas antara yang seharusnya dan yang terpasang mencapai hampir 50%. Penghematan biaya ini pasti menghasilkan keuntungan pribadi yang luar biasa besar, sebuah motivasi yang cukup kuat untuk mendorong seseorang melakukan kejahatan yang paling keji. Kami juga menemukan hal lain, tambah Ibu Wulan, berbisik lebih pelan, matanya melirik ke arah Kompol Aris yang sedang berbicara di telepon tak jauh dari mereka. Di beberapa titik, terutama di penyangga bagian tengah yang hancur total, campuran semennya seperti hanya menggunakan semen campuran kapur. Saya akan mengujinya di laboratorium, tetapi indera saya mengatakan ada penggantian material yang dilakukan secara mendadak, seperti ada sisa material jelek yang harus dihabiskan cepat. Penemuan ini adalah kunci. Ada perbedaan antara korupsi sistematis, penggunaan material buruk sejak awal, dan korupsi yang tergesa-gesa, penggantian mendadak. Yang terakhir menunjukkan adanya tekanan, mungkin dari tenggat waktu, atau mungkin dari audit yang tiba-tiba, yang memaksa kontraktor untuk mengambil jalan pintas terakhir yang paling mematikan. Bima Angkasa meminta Ibu Wulan menyiapkan laporan resmi rinci dalam waktu 24 jam. Ia mengamankan semua sampel inti beton dan besi tulangan ke dalam kotak bukti yang disegel. Tugas selanjutnya, sesuai rencana, adalah membandingkan temuan fisik ini dengan dokumen proyek. Saat fajar mulai menyingsing, Bima Angkasa memasuki tenda posko yang berfungsi sebagai kantor sementara. Di sana,
Ia menemukan berkas-berkas proyek Al-Khozini yang diserahkan oleh Kompol Aris. Itu adalah tumpukan kertas yang tebal, berisi gambar rencana, perhitungan struktur, dan yang paling penting, surat perjanjian kerja dan daftar material yang disetujui. Bima Angkasa membolak-balik lembaran demi lembaran. Pada halaman rincian material, tertera jelas, penggunaan baja tulangan SNI, diameter 12 mm untuk kolom utama. Beton mutu K300. Selisih antara dokumen dan kenyataan itu menciptakan jurang kebohongan yang tidak termaafkan. Dokumen itu ditandatangani oleh Ustaz Malik sebagai penanggung jawab proyek dan oleh sebuah perusahaan kontraktor bernama PT Cahaya Abadi yang memiliki alamat kantor di Jakarta Pusat. Bima Angkasa mengambil ponselnya. Ia memotret tanda tangan Ustaz Malik yang tertera di sudut bawah setiap lembar persetujuan. Gambaran Ustaz Malik yang menangis penuh duka di depan kamera kini bergeser di benak Bima Angkasa, berganti dengan gambaran tanda tangan yang dingin, mengikatnya pada kejahatan yang tak terlukiskan. Ustaz Malik mengatakan kepada media bahwa tragedi ini adalah ujian iman, tetapi bagi Bima Angkasa, ini adalah ujian keserakahan manusia. Ustaz Malik bertanggung jawab atas seluruh proyek. Dia pasti tahu material apa yang masuk dan berapa banyak dana yang seharusnya dihabiskan. Cahaya lampu neon yang dingin di ruang interogasi Polres Sidoarjo terasa kontras dengan aura yang dibawa oleh Ustaz Malik. Ini adalah pagi hari setelah Bima Angkasa mengamankan bukti fisik yang mengerikan. Laporan resmi dari Ibu Wulan sudah di meja Bima Angkasa. Beton yang digunakan setara dengan K120, kurang dari setengah kekuatan yang seharusnya, dan besi tulangan yang tipis seperti kawat. Fakta-fakta ini berteriak tentang penyelewengan dana skala besar, dan Ustaz Malik adalah orang yang menandatangani semua dokumen persetujuan. Ustaz Malik masuk, didampingi oleh seorang pengurus pesantren yang pendiam. Ia mengenakan baju koko putih bersih, peci hitam, dan syal sorban yang melilit lehernya. Tatapannya teduh, seolah ia baru saja selesai berzikir, bukan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kematian 67 orang. Ia menyapa Bima Angkasa dan timnya dengan senyum yang dipaksakan, namun matanya tetap memancarkan kesedihan. "Terima kasih atas waktu Anda, Ustaz," kata Bima Angkasa, suaranya sopan namun kaku. Ia duduk di seberang meja, menatap Malik dengan intensitas seorang pemburu yang mengamati mangsanya. "Ini adalah kewajiban saya, Nak Bima," jawab Ustaz Malik, suaranya lembut, penuh haru. Ia meletakkan kedua tangannya yang bersih di atas meja. "Saya harus membantu sebisa saya. Hati saya hancur, Nak. Santri-santri itu adalah anak-anak rohani saya. Kehilangan 67 dari mereka, itu adalah cobaan yang tidak terbayangkan. Saya hanya berharap kebenaran segera terungkap, agar kami bisa menerima takdir ini dengan lapang dada." Ustaz Malik berbicara tentang takdir, tentang iman, tentang keikhlasan. Ia mengalihkan fokus dari masalah struktural menjadi masalah spiritual. Teknik yang sangat halus, dan Bima Angkasa menangkapnya. Ustaz Malik sedang membangun tembok pertahanan berupa kepribadian yang sempurna, tak mungkin bersalah. Bima Angkasa menggeser setumpuk dokumen ke tengah meja, tepat di depan Ustaz Malik. Dokumen itu adalah lembar rincian material yang ditandatangani olehnya. "Ustaz, kami memahami duka Anda," ujar Bima Angkasa, menjaga nada bicaranya tetap netral. "Namun, sebagai penyidik, tugas kami adalah mencari fakta. Dokumen ini, yang Ustaz tanda tangani pada bulan 10 tahun lalu, saat pembangunan dimulai, menyatakan bahwa kolom utama akan menggunakan beton mutu K300 dan besi baja 12 mm. Kami baru saja selesai menguji sampel dari reruntuhan. Hasilnya, beton K120 dan besi 8 mm. Ada perbedaan kualitas material hingga 50%, Ustaz. Bisakah Anda jelaskan mengapa terjadi substitusi material yang sedemikian fatal?" Ekspresi Ustaz Malik tidak berubah. Ia tidak terkejut. Hanya ada gurat kesedihan yang semakin dalam. Ia mengambil napas panjang, seolah sedang memanggul beban yang sangat berat. "Nak Bima, jujur saja, saya ini bukan ahli konstruksi. Saya adalah seorang pendidik, seorang pengajar agama," jelas Ustaz Malik dengan suara yang sedikit bergetar, berhasil menarik simpati pengurus di sampingnya. "Saya dipercaya oleh para donatur dan pengurus yayasan untuk mengawasi proyek ini secara umum.
Namun, untuk urusan teknis material, saya serahkan sepenuhnya kepada PT Cahaya Abadi dan tim ahli mereka. Saya hanya menandatangani berkas yang mereka ajukan. Saya berasumsi, dengan nama besar pesantren ini, mereka akan bekerja dengan amanah dan jujur. Ustaz Malik menekankan kata, amanah, dan jujur, seolah mencoba memproyeksikan integritasnya sendiri kepada kontraktor yang kini ia salahkan. PT Cahaya Abadi, alamat Jakarta Pusat, Sela Bima Angkasa. Apakah Ustaz pernah mengunjungi kantor mereka? Atau melihat bukti nyata keberadaan perusahaan itu selain kop surat ini? Ustaz Malik menggeleng pelan. Tidak pernah, Nak. Semua komunikasi dilakukan melalui telepon dan email. Mereka adalah kontraktor yang direkomendasikan oleh seorang donatur besar di Jakarta. Mereka menawarkan harga yang sangat bersaing. Tujuan kami adalah menghemat dana amal agar bisa membangun fasilitas lain. Sangat bersaing, ulang Bima Angkasa, mencatat. Kata itu adalah kode bagi, sangat murah karena menggunakan material kelas 3. Bima Angkasa kemudian beralih ke poin yang lebih pribadi. Selama 8 bulan masa konstruksi, berapa kali Ustaz hadir di lokasi pembangunan Al-Khozini untuk mengawasi langsung kualitas pekerjaan? Pertanyaan itu tiba-tiba mengubah ekspresi Ustaz Malik. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan sedikit keraguan, meskipun ia segera menutupinya dengan senyuman tulus. Saya hadir, Nak, tentu saja. Setiap hari. Ini adalah rumah saya, jantung perjuangan kami. Setiap hari? Bima Angkasa mengambil jeda, menatapnya lurus. Atau hanya saat kiriman material masuk, Ustaz? Menurut informasi kami, Anda memiliki jadwal rutin mengajar di luar kota setiap hari Selasa dan Jumat, dan sering menghadiri pertemuan besar di Surabaya setiap hari Senin sore. Wajah Ustaz Malik sedikit memucat. Jadwal mengajar memang padat, Nak Bima. Namun, saya selalu mampir di sela-sela jadwal itu. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Mengawasi adalah tugas, tetapi kepercayaan adalah fondasi, Nak. Interogasi berlanjut selama 3 jam penuh. Ustaz Malik adalah seorang master dalam menggunakan retorika keagamaan untuk menangkis pertanyaan teknis. Ia berhasil membuat dirinya terlihat seperti korban yang diperalat oleh kontraktor jahat, seorang pemimpin yang terlalu beriman sehingga mudah ditipu. Ia menghindari pengulangan kata yang sama, selalu menggunakan metafora yang berbeda, namun intinya sama, ia tidak tahu apa-apa tentang beton atau besi. Di akhir sesi, Ustaz Malik pamit dengan sikap yang sangat berwibawa, bahkan mendoakan Bima Angkasa agar diberi kekuatan dalam mencari kebenaran. Ia meninggalkan ruangan itu, meninggalkan aroma minyak wangi yang mahal, namun meninggalkan jejak keraguan yang mendalam di benak Bima Angkasa. Setelah Malik pergi, Bima Angkasa segera memanggil Ajun Inspektur Miko, salah satu anggota timnya yang termuda namun paling cekatan. Miko, Ustaz Malik berbohong. Ia terlalu pandai berkelit, kata Bima Angkasa, tangannya mengetuk-ngetuk berkas rincian material. Saya ingin kau lacak setiap pergerakannya selama 8 bulan terakhir, terutama di hari-hari kerja. Cek CCTV di sekitar pesantren, warung-warung kopi, atau bahkan laporan kehadirannya di acara luar kota. Cari tahu seberapa sering dan seberapa lama ia benar-benar ada di lokasi konstruksi. Siap, Komandan, jawab Miko, cepat dan sigap. Beberapa jam kemudian, saat malam mulai menyelimuti Sidoarjo lagi, Miko kembali dengan hasil yang mengejutkan. Ia telah berbicara dengan beberapa pedagang kaki lima di sekitar pesantren dan memeriksa log keamanan. Komandan, hasilnya ada di sini, kata Miko, menyerahkan laptopnya. Ustaz Malik memang jarang di lokasi. Selama 8 bulan, rata-rata ia hanya muncul 2 atau 3 kali seminggu. Dan total waktu kehadirannya? Tidak pernah lebih dari 15 menit, seringkali hanya 5 menit. Bima Angkasa melihat catatan di laptop itu. Data itu mematahkan klaim Ustaz Malik bahwa ia hadir setiap hari. Namun, ada pola yang lebih mengkhawatirkan. Miko telah mencatat tanggal-tanggal penting. Lihat di sini, Komandan. Ustaz Malik selalu hadir, dan bahkan lebih lama, sekitar 1 jam penuh, pada tanggal-tanggal ini, 13 September, 27 Oktober, dan 5 Desember,
tunjuk Miko. Bima Angkasa membandingkan tanggal-tanggal itu dengan log pengiriman material yang ada di berkas PT Cahaya Abadi. Detak jantungnya berpacu. Setelah interogasi Ustaz Malik yang berakhir dengan kebohongan yang berbalut kesalehan, Bima Angkasa tahu bahwa bukti teknis saja tidak cukup. Untuk menembus dinding pertahanan yang dibangun oleh citra suci Ustaz Malik, ia membutuhkan saksi mata, suara yang berasal langsung dari jantung kejahatan itu. Ia memerlukan jejak kaki tanpa nama, mereka yang bekerja di balik layar, yang melihat kecurangan itu terjadi, namun terlalu takut untuk bersuara. Target Bima Angkasa adalah para santri yang selamat. Mereka adalah yang paling rentan, paling mudah diancam, dan yang paling mungkin menyaksikan proses konstruksi yang mencurigakan, sebab mereka hidup dan bernapas di lingkungan pesantren. Dibantu oleh Ajun Inspektur Miko, Bima Angkasa mulai mengunjungi pusat penampungan sementara bagi santri-santri yang hanya mengalami luka ringan atau trauma psikologis. Ruangan itu dipenuhi dengan kesunyian yang menyakitkan. Meskipun tidak ada tangisan histeris, ada beban emosional yang jauh lebih berat. Mereka adalah para penyintas yang membawa beban moral dari 67 rekan mereka yang tewas. Bima Angkasa duduk di sudut ruangan, berpakaian sipil agar tidak menimbulkan ketakutan. Ia menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk mengamati, tidak berbicara. Kebanyakan santri masih terkejut dan enggan menatap mata orang asing. Kemudian, matanya tertuju pada seorang santri muda yang duduk sendirian di dekat jendela. Namanya Fajar. Usianya terlihat tidak lebih dari 15 tahun. Fajar memegang erat tasbih di tangannya, jemarinya memutar biji-biji tasbih itu dengan kecepatan yang tidak wajar, seperti mencoba meredakan badai yang bergolak di dalam dirinya. Bima Angkasa mendekati Fajar dengan perlahan, berjongkok di sampingnya. Ia tidak langsung bertanya tentang bangunan. "Namaku Bima," katanya pelan. "Aku di sini bukan untuk menghakimi. Aku di sini untuk mendengarkan. Aku tahu kamu pasti merasa sangat berat." Fajar mengangkat pandangan, matanya merah dan berkaca-kaca. Ada ketakutan yang mendalam di sana, ketakutan yang lebih besar daripada sekadar trauma melihat reruntuhan. Itu adalah ketakutan karena mengetahui sebuah rahasia gelap. Setelah keheningan yang panjang, Bima Angkasa mulai bercerita tentang kejanggalan material yang ia temukan, beton yang mudah hancur, besi yang terlalu tipis. Ia berbicara bukan sebagai polisi, tetapi sebagai kakak yang bingung. Fajar mendengarkan setiap kata, memutar tasbihnya semakin cepat. Mereka yang mengerjakannya, Bam, bisik Fajar, suaranya nyaris tak terdengar, gemetar. Ia tidak merujuk pada kontraktor, melainkan pada mereka, santri-santri lain. Bima Angkasa mencondongkan tubuhnya ke depan. "Siapa yang mengerjakan, Fajar? Bukankah itu pekerjaan kontraktor?" Fajar menggeleng cepat. Air mata akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang kotor oleh debu. "Tidak, Bang. Itu tidak sepenuhnya benar. Kontraktor itu, mereka hanya datang di awal dan di akhir, untuk pekerjaan yang rumit. Tapi, untuk pekerjaan kasar, pengecoran, pemadukan semen, pemasangan besi dasar, itu kami, Bang. Santri-santri tingkat atas dan menengah. Ada puluhan dari kami." Pengakuan itu menghantam Bima Angkasa seperti tinju. "Eksploitasi, bukan hanya korupsi. Kami dipaksa, Bang. Bukan sukarela," lanjut Fajar, kini tak lagi bisa menahan suara isak tangisnya. "Kami disuruh bekerja dari setelah Isya sampai lewat tengah malam. Kalau menolak, kami diancam. Dibilang melanggar janji baiat kepada pesantren, dibilang menghambat amal, dan akan mendapat sanksi keagamaan yang berat. Kami semua takut dicap sebagai santri durhaka." Bima Angkasa merasakan kemarahan yang membakar. Ustaz Malik tidak hanya menyelewengkan uang donasi, ia juga memperalat dan mengancam anak didiknya sendiri, membuat mereka menjadi buruh paksa tanpa bayaran, dan lebih parahnya, menjadikan mereka alat untuk mengeksekusi kejahatannya. "Siapa yang mengawasi kalian saat bekerja?" tanya Bima Angkasa, berusaha menjaga suaranya tetap lembut agar Fajar tidak mundur. "Ada Bapak Haris, pengurus pondok. Tapi dia hanya meneruskan perintah dari Ustaz Malik," kata Fajar. "Ustaz Malik sendiri jarang muncul, seperti yang abang tahu. Tapi dia selalu datang, sekitar 5 atau 10 menit, setiap kali ada pengecoran beton besar.
Itu biasanya tengah malam. Fajar kemudian menceritakan detail yang paling krusial, detail yang menghubungkan paksaan kerja santri dengan rapuhnya bangunan itu. Saat kami mengaduk semen dengan mesin molen, kami bingung, Bang. Tukang yang disewa Ustaz Malik hanya mengawasi. Kami diinstruksikan untuk mengurangi jumlah sak semen yang seharusnya, dan menggantinya dengan pasir yang lebih banyak dari biasanya. Kami pernah tanya, kenapa harus begitu, dan Bapak Haris bilang, ini trik menghemat untuk menambah amal. Campur saja, jangan banyak tanya. Semuanya demi keikhlasan. Fajar meremas tasbihnya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Kami takut berdosa karena melawan perintah pengurus. Jadi kami ikut mencampur. Setiap adukan, setiap pengecoran balok penyangga yang sekarang hancur itu, ada tangan kami di dalamnya, Bang. Kami sendiri yang membuat campuran semen itu rapuh, karena kami disuruh. Kami adalah korban, tapi kami juga alat yang digunakan untuk menipu. Air mata Fajar mengalir deras, bukan hanya karena trauma, tetapi karena pemahaman pahit bahwa ia dan teman-temannya telah menjadi bagian dari skema yang merenggut nyawa 67 orang, termasuk teman-teman yang berdiri di samping mereka saat pengecoran. Ironisnya, santri-santri yang dipaksa bekerja di malam hari itu adalah orang-orang yang paling sedikit selamat, karena mereka tahu celah-celah di mana mereka seharusnya tidak berdiri saat salat, atau mungkin karena kelelahan membuat mereka tidak berada tepat di bawah beban beton yang pertama jatuh. Bima Angkasa merasakan simpati dan amarah bercampur aduk. Betapa kejamnya Ustaz Malik. Ia menggunakan material curian, dan menggunakan anak didiknya yang taat, yang mendambakan pahala, untuk memastikan kecurangan itu terselesaikan. Santri-santri itu tidak hanya bekerja tanpa upah, mereka dipaksa untuk memasukkan racun ke dalam struktur rumah ibadah mereka sendiri. Fajar, lihat saya, kata Bima Angkasa, suaranya tegas, meyakinkan. Kamu tidak bersalah. Kamu adalah korban. Kamu dan puluhan temanmu adalah saksi kunci. Ceritamu ini adalah kebenaran yang akan menjatuhkan kebohongan Ustaz Malik. Bima Angkasa meminta Fajar untuk mencatat semua nama santri lain yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Ada 25 nama yang berhasil Fajar sebutkan dari ingatannya, dan ia meyakinkan Bima Angkasa bahwa ada 13 nama lain yang juga terlibat. Mereka semua adalah jejak kaki tak bernama yang kini harus dilindungi. Kini, Bima Angkasa memiliki 3 senjata. 1 bukti fisik, beton rapuh K120 dan besi tipis 8 mm. 2 bukti perilaku, pola kehadiran Ustaz Malik yang hanya muncul saat material curian dikirim. 3 bukti kesaksian, pengakuan eksploitasi dan instruksi penggantian material dari Fajar. Bima Angkasa menghubungi kantor pusat di Jakarta untuk memulai pelacakan dana dan profil PT Cahaya Abadi. Dengan adanya kesaksian Fajar, ia kini memiliki dasar hukum untuk meningkatkan status penyelidikan ini dari kecelakaan struktural menjadi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kematian massal. Malam itu, Bima Angkasa tidak bisa tidur. Ia duduk di kantor sementaranya, memandang peta Sidoarjo. Ia tahu Ustaz Malik pasti memiliki jaringan yang kuat. Pengakuan Fajar dan puluhan santri lainnya akan membuat Bima Angkasa dan Miko menjadi sasaran. Matahari di Sidoarjo terasa jauh lebih terik, namun suasana di ruang kerja sementara Bima Angkasa terasa dingin dan mencekam, diterangi oleh cahaya kebiruan dari layar-layar komputer. Setelah mendapatkan kesaksian emosional dari Fajar, Bima Angkasa dan Ajun Inspektur Miko telah mengalihkan fokus mereka sepenuhnya dari puing-puing fisik ke reruntuhan finansial. Mereka kini berburu jejak aliran dana berdosa. Mereka telah bekerja selama hampir 36 jam tanpa tidur yang layak. Meja mereka dipenuhi dengan laporan bank, printout transaksi Yayasan Al-Khozini, dan file profil PT Cahaya Abadi yang Miko dapatkan dari Pusat Data Jakarta. Setiap lembar kertas terasa berat, menyimpan bobot pengkhianatan yang dilakukan di bawah nama amal. Komandan, PT Cahaya Abadi ini tidak nyata, ujar Miko, menunjuk ke layar. Di layar itu, alamat kantor PT Cahaya Abadi terpampang jelas di kawasan bisnis bergengsi Jakarta Pusat, namun di bawahnya ada foto yang Miko ambil dari sistem. Kantor itu hanyalah sebuah bilik kecil di lantai 15 gedung pencakar langit, sebuah kantor virtual yang tidak ditempati. Mereka didirikan hanya 1 bulan sebelum kontrak proyek ini ditandatangani,
dengan modal dasar yang minim. Ini adalah perusahaan cangkang, komandan. Dibuat hanya untuk menerima uang. Bima Angkasa menggeser dokumen transfer bank. Yayasan Al-Khozini mengirimkan 3 tahap pembayaran, totalnya mencapai miliaran rupiah. Seharusnya uang ini dibelikan material terbaik, baja 12 mm, semen berkualitas tinggi, beton K300. Kenyataan di lapangan, kita temukan K120 dan besi 8 mm. Persis, komandan, sambung Miko. Ia menunjukkan analisis alur uang. Disinilah kejahatannya menjadi jelas. Setiap transfer dari Yayasan Al-Khozini masuk ke rekening PT Cahaya Abadi. Tapi, dalam waktu kurang dari 24 jam, 90% dari uang itu langsung ditarik dan dipindahkan ke 2 rekening berbeda. PT Cahaya Abadi hanya berfungsi sebagai keran air. Bima Angkasa menatap layar itu dengan mata menyipit. Alur transfer itu tampak dingin, tanpa emosi, namun setiap angka mewakili tetesan darah dari 67 jiwa yang tewas. Rekening pertama yang menerima uang itu adalah rekening pribadi atas nama Diah Kartika, seorang wanita yang terdaftar tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Rekening kedua, dan yang paling mencurigakan, adalah rekening atas nama perusahaan CV Bumi Pertiwi, yang bergerak di bidang impor dan penjualan tekstil, sama sekali tidak ada hubungannya dengan konstruksi. Kenapa tekstil? Gumam Bima Angkasa, kepalanya dipenuhi tanda tanya. Mengapa dana pembangunan masjid dicuci melalui perusahaan tekstil? Kemungkinan besar, uang itu diubah menjadi aset yang mudah dipindahtangankan, komandan, jawab Miko, mengetik cepat untuk mendapatkan data Direktur PT Cahaya Abadi, Soleh Hidayat. Saya sudah mendapatkan datanya. Soleh Hidayat. Tidak ada pengalaman konstruksi. Yang lebih menarik, ia adalah sepupu jauh dari Bapak Haris, pengurus pondok yang Fajar sebutkan sebagai orang yang memerintahkan santri mengurangi semen. Koneksi itu bagaikan guntur di tengah hari bolong. Ustaz Malik berbohong, menuding kontraktor fiktif, padahal orang kepercayaannya, Bapak Haris, memiliki koneksi langsung dengan direktur boneka perusahaan cangkang itu. Skema ini sepenuhnya berada di dalam lingkup internal pesantren. Saat mereka menganalisis lebih jauh, Bima Angkasa menerima kiriman data terenkripsi. Itu adalah bocoran laporan internal Yayasan Al-Khozini yang berhasil ia minta dari tim siber di Jakarta. Laporan itu merinci anggaran asli proyek. Bima Angkasa membandingkan 2 kolom data. Anggaran seharusnya, K300, baja 12 mm miliaran rupiah, biaya realisasi, K120, baja 8 mm, ditambah upah santri 0 rupiah jauh lebih sedikit. Selisih antara anggaran seharusnya dan biaya realisasi adalah 50%, angka yang sama dengan yang dipindahkan ke rekening Diah Kartika dan CV Bumi Pertiwi. Mereka tidak hanya mengambil keuntungan dari proyek, mereka mencuri seluruh dana material yang dialokasikan, dan menggantinya dengan material sisa yang murah meriah, memaksimalkan profit dari setiap butir pasir. Pada saat yang sama Miko menemukan sebuah pesan elektronik yang dikirimkan ke kotak masuk Ustaz Malik 3 hari sebelum tragedi terjadi. Pengirimnya adalah akun anonim, tetapi isinya sangat merinci, laporan keuangan yang menggunakan kode. Lihat komandan, kata Miko, suaranya tercekat. Di sini tertulis, profit amal tahap 3 sudah terkirim. Total 50% sisa keikhlasan sudah diamankan. Sisa keikhlasan? Ulang Bima Angkasa, nada bicaranya penuh rasa mual. Mereka menyebut uang curian dari donasi yang membunuh 67 orang sebagai sisa keikhlasan. Pesan itu jelas membuktikan bahwa Ustaz Malik mengetahui setiap detail penyelewengan dana. Ia adalah perencana yang licik, memanfaatkan kedudukan sucinya untuk menutupi kejahatan yang paling keji. Saat Bima Angkasa hendak merumuskan perintah penangkapan untuk Ustaz Malik dan Bapak Haris, pintu ruang kerjanya terbuka keras. Kompol Aris berdiri di ambang pintu, wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Ia membawa sebuah map resmi dan surat perintah. Angkasa, saya sudah tidak bisa menoleransi ini lagi, bentak Kompol Aris, menjatuhkan map itu ke meja. Surat dari Kepala Polda sudah turun. Kau harus segera mengakhiri investigasi korupsi ini dan menyerahkan semua berkas ke tim internal. Kasus ini resmi ditutup sebagai kelalaian teknis yang tidak terduga,
dan akan diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk investigasi sipil. Kompol Aris menuntut semua data, semua bukti, dan meminta Bima Angkasa untuk kembali ke Jakarta dalam 24 jam. Tekanan politik dari donatur besar yang tersinggung sudah mencapai level tertinggi. Mereka ingin nama pesantren bersih, dan kebenaran disembunyikan di bawah karpet kesucian. Bima Angkasa menatap mata Kompol Aris. Ia tahu ini adalah momen krusial. Jika ia menyerahkan bukti sekarang, semua akan ditutup. Ustaz Malik dan Bapak Haris akan lolos. 67 jiwa itu tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Komandan Aris, dengan segala hormat, kata Bima Angkasa, berdiri tegak. Saya menghormati perintah dari pimpinan. Saya akan menyerahkan salinan laporan teknis forensik dan laporan material. Tetapi investigasi dana ini, saya masih belum selesai. Saya menduga ada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pihak luar provinsi. Saya meminta perpanjangan waktu 7 hari untuk melacak Diah Kartika dan CV Bumi Pertiwi. Kompol Aris menolak mentah-mentah. 7 hari? Jangan bermimpi, Angkasa. Kau akan membuat keributan yang tidak perlu. Serahkan berkas itu sekarang, atau kau akan menghadapi sanksi disiplin. Bima Angkasa tahu ia tidak bisa melawan Kompol Aris secara langsung. Ia mengambil jeda. Dengan gerakan tenang, ia menyerahkan salinan laporan teknis awal, persis seperti yang Kompol Aris minta. Namun, Miko, yang telah mengamankan semua data transaksi bank ke dalam flash drive terenkripsi yang tersembunyi, bertukar pandang dengan Bima Angkasa. Udara subuh di Sidoarjo terasa dingin, namun bagi Bima Angkasa dan Ajun Inspektur Miko, rasa dingin itu tertutupi oleh ketegangan yang membara. Jam menunjukkan pukul 3:45 dini hari. Mereka bergerak dalam bayangan, seperti hantu, meninggalkan kantor sementara mereka hanya dengan ransel kecil berisi laptop, flash drive terenkripsi yang berisi seluruh bukti, dan uang tunai secukupnya. Sidoarjo terasa seperti sangkar yang telah dikunci oleh Kompol Aris, dan mereka harus melarikan diri sebelum fajar menyingsing. Di balik jendela kamar hotel tua tempat mereka menginap, Bima Angkasa melihat sebuah mobil hitam tanpa plat nomor yang mencolok, diparkir sekitar 50 meter dari pintu masuk. Seseorang sedang menunggu. Jelas, kebohongan yang ia berikan kepada Kompol Aris bahwa ia akan terbang kembali ke Jakarta dalam 24 jam tidak sepenuhnya dipercayai. Mereka mengawasi kita, Komandan, bisik Miko, mengencangkan tali ranselnya. Tentu saja. Jawab Bima Angkasa, suaranya pelan dan mantap. Ustaz Malik dan jaringannya tidak bodoh. Tekanan politik yang datang dari atasan Kompol Aris membuktikan bahwa orang-orang ini memiliki kekuasaan jauh melampaui Yayasan Al-Khozini. Mereka tidak akan membiarkan kita melacak miliaran rupiah yang sudah mereka cuci. Mereka tidak turun melalui lobi. Menggunakan rencana darurat, Bima Angkasa memimpin Miko melewati dapur hotel yang gelap, kemudian melompat pagar belakang setinggi 1 meter. Mereka berjalan kaki melalui ganggang sempit, menghindari jalan utama dan hanya menggunakan cahaya redup dari lampu-lampu rumah warga. Ketakutan itu nyata. Mereka bukan lagi penyidik yang dilindungi, melainkan buronan yang berburu kebenaran. Mereka tiba di stasiun kereta api utama 30 menit kemudian, hanya 15 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat menuju Jawa Barat. Miko sudah membeli tiket atas nama palsu, jauh dari nama mereka yang terdaftar di dinas kepolisian. Saat kereta mulai bergerak, membelah kegelapan, Bima Angkasa bisa bernapas sedikit lega. Namun, perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Selama perjalanan, Bima Angkasa menatap pemandangan yang lewat, sawah-sawah luas, gubuk-gubuk kecil, dan kota-kota yang mulai terbangun di pagi hari. Kontras visual yang tajam ini mengingatkannya pada kontras moral yang ia selidiki, amal suci yang dibangun di atas kejahatan keji. Ustaz Malik menjual 67 nyawa demi sisa keikhlasan, gumam Bima Angkasa, mengutip kode yang mereka temukan di pesan elektronik. Ini bukan hanya korupsi. Ini adalah pengkhianatan spiritual terburuk. Kita harus menemukan dalangnya, Miko. Orang yang memberi wewenang Ustaz Malik untuk bertindak sejauh ini. Mereka menghabiskan waktu lebih dari 10 jam di kereta, menganalisis ulang data transaksi. Tujuan pertama mereka adalah kota kecil di Jawa Barat,
tempat Diah Kartika terdaftar sebagai pemilik rekening penerima uang curian miliaran rupiah. Ketika mereka tiba, kota itu terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk Sidoarjo atau Jakarta. Mereka melacak alamat Diah Kartika, yang ternyata adalah sebuah rumah sederhana di tengah perkampungan padat. Rumah itu terasa asing, tidak mencerminkan gaya hidup seorang wanita yang baru saja menerima transfer miliaran. Dengan hati-hati, Bima Angkasa dan Miko mengetuk pintu. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita tua berwajah letih. Di sebelahnya berdiri seorang pria paruh baya yang tampak cemas. "Selamat sore, Bu," sapa Bima Angkasa dengan sopan. "Kami mencari Ibu Diah Kartika." Pria paruh baya itu mengerutkan kening. "Saya suaminya. Ada apa ya?" "Ibu Diah sedang kurang sehat." Bima Angkasa menunjukkan kartu identitasnya secara tertutup, hanya memperlihatkannya sekilas. "Kami dari kepolisian. Kami sedang menyelidiki kasus penipuan bank. Apakah Ibu Diah pernah membuka rekening di Bank X sekitar 1 tahun lalu?" Mendengar kata polisi dan bank, sang suami menjadi pucat. "Penipuan? Istri saya? Tidak mungkin, Pak. Istri saya bahkan tidak tahu cara menggunakan mesin tarik tunai. Kami orang susah, Pak. Kami tidak punya uang sebanyak itu." Wanita tua itu, Diah Kartika, mencoba berbicara, suaranya lemah. Saya pernah disuruh tanda tangan," katanya. "Beberapa bulan yang lalu, ada orang yang datang ke rumah, membawa berkas bank. Katanya saya akan dapat uang santunan untuk berobat, asalkan mau menandatangani banyak kertas. Katanya saya harus foto sambil memegang kartu identitas." Pengakuan itu menjelaskan semuanya. Diah Kartika bukanlah dalang. Ia hanyalah korban identity theft atau, lebih tepatnya, seseorang yang disewa untuk menjadi boneka rekening. Mereka telah menemukan sebuah lubang hitam di sistem perbankan. Para kriminal itu sengaja memilih orang-orang yang tidak tahu, yang miskin, yang putus asa, untuk dijadikan tumbal agar jejak uang tidak terdeteksi. Bima Angkasa merasakan kekecewaan yang mendalam, bercampur dengan kemarahan. Mereka mempertaruhkan pekerjaan dan keselamatan mereka untuk mengejar seorang wanita tua yang bahkan tidak tahu ia memiliki miliaran di tangannya untuk sesaat. Dalang yang sebenarnya jauh lebih pintar dari yang mereka duga. "Orang yang datang ke sini, bagaimana ciri-cirinya, Bu?" tanya Bima Angkasa. Diah Kartika mencoba mengingat, matanya menerawang. "Orangnya tinggi, pakai kacamata hitam." Dia bilang, "Jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia amal." "Apakah ia pernah mengatakan nama perusahaan atau nama tempat?" tanya Miko. Dia menyebutkan, "Perusahaan Bumi Pertiwi," jawab Diah Kartika dengan susah payah. "Katanya dia pengurus dari kantor Bumi Pertiwi." Nama itu memicu alarm. CV Bumi Pertiwi adalah rekening kedua, rekening perusahaan tekstil. Berarti, orang yang mengatur rekening boneka Diah Kartika juga adalah orang yang mengatur rekening cuci uang di CV Bumi Pertiwi. Mereka hanya menggunakan 2 jalur pencucian untuk uang yang sama. Bima Angkasa mengucapkan terima kasih kepada Diah Kartika dan suaminya, berjanji untuk melindungi mereka, dan segera meninggalkan rumah itu. Mereka sadar, mengejar Diah Kartika hanya membuang waktu. Kunci sebenarnya ada di CV Bumi Pertiwi. Saat mereka berjalan menyusuri gang, sebuah motor matic tanpa plat nomor melaju kencang melewati mereka, nyaris menyenggol Bima Angkasa. "Itu adalah peringatan. Komandan, mereka tahu kita ada di sini," kata Miko, matanya menyapu sekeliling. "Mereka melacak pergerakan kita. Mungkin mereka memasang alat pelacak di ransel kita saat di Sidoarjo." Bima Angkasa mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Mereka telah menembus terlalu jauh ke dalam jaringan ini. Ini bukan lagi kasus polisi biasa. Ini adalah pertarungan untuk hidup. "Kita harus potong jalur, Miko," putus Bima Angkasa. "Lupakan mencari tempat istirahat. Kita langsung ke alamat CV Bumi Pertiwi." CV Bumi Pertiwi terdaftar di Pusat Perbelanjaan Grosir di Bandung, ibu kota provinsi. Mereka berhasil mendapatkan tumpangan mobil bak terbuka menuju terminal bus antar kota. Tiba di Bandung menjelang malam, kota terasa padat dan sibuk. Alamat CV
Bumi Pertiwi terletak di lantai 3 sebuah kompleks ruko yang menjual tekstil grosir. Kompleks itu sudah tutup dan gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang-remang. Bima Angkasa dan Miko menyelinap masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci, berjalan menaiki tangga yang berdebu. Pintu ruko CV. Bumi Pertiwi terkunci rapat. "Komandan, ini jebakan," bisik Miko, mengamati keadaan sekeliling yang sangat sunyi dan gelap. "Kenapa mereka tidak datang saat kita melacak Dyah Kartika, tapi mereka mengirim orang saat kita meninggalkan rumahnya? Mereka ingin kita lari ke sini." Kegelapan yang menyergap ruko CV. Bumi Pertiwi di Bandung itu bukanlah kegelapan biasa. Itu adalah keheningan yang direncanakan, kegelapan yang dirancang untuk menjebak. Bima Angkasa merasakan udara di sekitarnya menipis, digantikan oleh aroma debu dan ancaman. Mereka tahu bahwa 4 bayangan yang berdiri di ambang pintu ruko seberang bukan hanya preman, melainkan eksekutor yang dikirim untuk memastikan bukti yang ditemukan Miko lenyap bersama dengan nyawa mereka. "Miko, flash drive," bisik Bima Angkasa, suaranya nyaris tak terdengar. Miko tidak perlu diperintah 2 kali. Tangannya yang cekatan sudah mencabut flash drive terenkripsi dari porta komputer. Ia segera memasukkannya ke dalam saku celananya, mengamankannya dengan pin pengaman kecil yang ia jahit sendiri di lapisan saku. Laptop itu, yang masih memancarkan cahaya biru dari sprayat-sprayat rahasia, ditinggalkannya di atas meja sebagai umpan. Pengepungan dimulai. Bayangan pengejar itu bergerak tanpa suara. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka tertutup topi dan masker. Mereka tidak membawa senjata api, yang menunjukkan mereka ingin menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat dan tanpa bunyi yang menarik perhatian. Tetapi di tangan mereka, tampak jelas tongkat baja panjang yang berkilau tipis dalam sisa cahaya rembulan yang masuk dari jendela kecil di gudang. Bima Angkasa melompat cepat, menjatuhkan tumpukan karung kain katun setinggi 2 meter di depannya, menciptakan barikade darurat. Suara tumpukan kain yang jatuh itu cukup untuk menunda langkah pengejar selama beberapa detik yang sangat berharga. "Mundur ke belakang, Komandan," teriak Miko, mengeluarkan senter kecilnya lagi. Ia mengarahkan cahaya senter itu tepat ke mata salah satu pengejar di ambang pintu, menyebabkan mereka terpaksa menoleh. Saat perhatian terpecah, Bima Angkasa menarik Miko ke koridor kecil di antara tumpukan kain yang sangat tinggi. Gudang tekstil ini adalah labirin yang sempurna. Karung-karung kain yang padat memberikan banyak tempat persembunyian, tetapi juga membatasi ruang gerak mereka. Tujuan mereka adalah data, Miko. "Dan kita," kata Bima Angkasa. "Kita harus keluar dari gudang ini." Pintu belakang. Mereka bergerak merangkak di bawah deretan meja yang digunakan untuk memotong kain. Langkah kaki para pengejar terdengar semakin dekat, teredam oleh tumpukan bahan, tetapi kehadiran mereka terasa begitu mengancam. Tiba-tiba, tumpukan karung kain di depan Miko didorong keras. 2 sosok muncul dari sisi lain, memegang tongkat baja mereka siap memukul. Miko menarik napas dalam-dalam, mengambil kursi kantor kecil yang tergeletak di lantai, dan melemparkannya ke wajah salah satu pengejar. Itu adalah tindakan putus asa yang berhasil menciptakan gangguan. Bima Angkasa, yang dilatih dalam bela diri, tahu ia tidak bisa berlari terus-menerus. Ia harus bertarung. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia berbalik dan menghadapi pengejar terdekat. Ia menggunakan keahliannya, bukan untuk melukai, tetapi untuk melumpuhkan. Ia menghindari ayunan tongkat baja yang brutal dan menyambar lengan pengejar itu, memutar sendinya dengan paksa ke belakang, menyebabkan jeritan teredam karena rasa sakit. Namun, pengejar itu tidak sendirian. Pengejar kedua datang dari sisi buta Bima Angkasa. Tongkat baja itu menghantam keras lengan Bima Angkasa yang tidak terlindungi, tepat di atas siku. Rasa sakit itu menyengat, membuat lengannya lemas seketika. Bima Angkasa tahu, tulang lengannya mungkin retak. Ia terhuyung mundur, namun ia berhasil merebut tongkat baja itu dari tangan pengejar pertama. "Keluar, Miko." Sekarang, perintah Bima Angkasa, menggertakkan giginya menahan rasa sakit. Ia menggunakan sisa tenaga di tangan kanannya yang masih utuh untuk mengayunkan tongkat baja curian itu ke pengejar kedua, memaksa mereka mundur ke dalam kegelapan. Miko, yang melihat Bima Angkasa terluka, ragu-ragu. "Komandan, pergi."
amankan datanya. Saya akan menyusul, teriak Bima Angkasa. Ia tahu, Miko membawa semua bukti. Jika mereka berdua tertangkap, 67 nyawa akan mati sia-sia. Miko, dengan berat hati dan air mata yang samar-samar terlihat di kegelapan, berlari menuju pintu belakang yang Bima Angkasa tunjukkan. Bima Angkasa kini menghadapi dua pengejar yang berdarah dingin. Ia mengayunkan tongkatnya secara defensif, menggunakan keahliannya untuk menjaga jarak. Namun, ia menyadari bahwa tongkat itu hanyalah perpanjangan dari tangan kirinya yang lumpuh. Pengejar ketiga dan keempat, yang awalnya memblokir pintu depan, kini bergabung dalam perburuan di labirin kain ini. Ia terpojok di sudut gudang yang dingin. Cahaya senter Miko kini jauh, sudah berada di luar ruko. "Serahkan drive-nya, atau kau mati di sini, penyidik muda," desis salah satu pengejar, suaranya serak dan tanpa emosi. Bima Angkasa tahu mereka tidak akan membunuhnya jika mereka mengira ia masih memegang drive itu. Ia harus mengulur waktu untuk Miko. "Kalian sudah menjual jiwa kalian pada uang kotor yang membunuh 67 santri tak bersalah," balas Bima Angkasa, kata-katanya penuh amarah. Pengejar itu tidak goyah. "Kami tidak peduli dengan santri. Kami peduli dengan perintah." Tiba-tiba, pengejar utama, sosok yang paling tinggi dan besar, mengeluarkan pistol kejut listrik yang tersembunyi. Tembakan itu melesat cepat dan mengenai dada Bima Angkasa. Listrik bertenaga tinggi itu menyambar tubuhnya, mengirimkan kejang yang menyakitkan. Bima Angkasa ambruk, tongkat baja terlepas dari tangannya, seluruh ototnya lumpuh sesaat. Saat ia tersungkur, ia melihat bayangan pengejar utama itu mendekat. Bima Angkasa menahan napas, ia merasakan ranselnya disobek, ponselnya yang sudah ia nonaktifkan direbut dan dihancurkan. Mereka mencari flash drive itu. Pengejar utama menggeram frustrasi karena tidak menemukan apa-apa selain laptop tua dan beberapa dokumen. Ia menendang tubuh Bima Angkasa yang tidak berdaya sekali lagi. "Kejar yang satunya. Dia pasti membawanya." Tiga pengejar bergegas keluar melalui pintu belakang, mengikuti jejak Miko. Pengejar utama tetap tinggal, menatap Bima Angkasa yang masih menggigil hebat di lantai. Ia menendang lengan Bima Angkasa yang terluka lagi, memastikan Bima Angkasa tidak bisa bergerak. "Pesan dari bos," desis pengejar utama. "Kau sudah melewati batas. Jangan pernah kembali ke kasus Al-Hozini. Lupakan 67 nama itu. Kau sudah melihat apa yang terjadi pada bangunan itu. Kau akan menjadi yang berikutnya." Setelah menyampaikan ancaman itu, pengejar utama mencabut kabel komputer Miko dan menghancurkan layarnya dengan tongkat baja. Ia kemudian mengunci Bima Angkasa sendirian di gudang tekstil yang gelap dan bau. Bima Angkasa terbaring di antara karung-karung kain selama yang terasa seperti selamanya. Rasa sakit di lengan kirinya luar biasa, setiap napas terasa berat. Ia mencoba bangkit, tetapi listrik kejut itu melumpuhkan sistem sarafnya lebih lama dari yang ia perkirakan. Setelah hampir 1 jam, tubuhnya mulai pulih. Dengan susah payah, ia menggunakan tangan kanannya untuk menyeret tubuhnya ke pintu belakang yang sudah tidak terkunci. Ia berhasil keluar dari ruko dan terhuyung-huyung ke jalanan Bandung yang sunyi. Ia sendirian, terluka parah, tanpa ponsel, tanpa Miko. Panik mulai merayapi dirinya. Miko. Ia harus mencari Miko. Bima Angkasa berjalan tertatih-tatih, mengikuti naluri dan jejak kaki yang sama. Ia tidak berani menghubungi polisi lokal karena tekanan dari Kompol Aris yang mungkin sudah membuat namanya masuk daftar pencarian orang. Setelah berjalan sekitar 3 km, ia menemukan jejak perlawanan. Perjalanan dari ruko yang gelap gulita di pinggiran Bandung menuju Jalan Merpati 12 terasa seperti siksaan tak berujung bagi Bima Angkasa. Lengan kirinya terasa mati rasa sakit yang menusuk menjalar setiap kali ia tersentak di dalam taksi tua yang ia hentikan. Ia menyandarkan tubuhnya, berusaha menyembunyikan cedera dan keputusasaan di balik jaket tebalnya. Ia hanya memegang satu barang berharga, petunjuk tulisan tangan Miko yang basah oleh darah, mengarahkan ia kepada Tuan Wiro. Jalan Merpati 12 ternyata berada di kawasan perumahan lama yang tenang, jauh dari keramaian pusat kota. Rumah tua yang dimaksud Miko tampak sederhana, dengan pagar besi yang berkarat dan tanaman merambat yang menjuntai. Tidak ada tanda-tanda kemewahan atau kekuasaan,
melainkan hanya aura kebijaksanaan yang tersembunyi. Bima Angkasa turun dari taksi, membayar dengan sisa uang tunainya, dan berjalan pincang menuju pintu. Ia mengetuk dengan tangan kanannya yang masih utuh. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria parubaya yang tenang, dengan rambut memutih di pelipis dan mata yang tajam dan menusuk. Ia mengenakan kemeja batik sederhana, tetapi ada otoritas yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. "Anda mencari siapa?" tanya pria itu, suaranya dalam dan berwibawa. Saya Bima Angkasa," jawab Bima Angkasa, napasnya tersengal. Ia memperlihatkan kertas kecil dari Miko. "Miko yang mengirim saya. Kami punya masalah besar. Masalah Al-Hozini." Pria itu mengamati Bima Angkasa, dari wajahnya yang pucat, hingga lengan kirinya yang menggantung tak berdaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menggeser tubuhnya, mengisyaratkan Bima Angkasa untuk masuk. "Saya Wiro," katanya, menutup pintu dengan hati-hati. "Masuk. Dan jangan bicara apa-apa sampai saya periksa lenganmu." Bima Angkasa terhuyung ke ruang tamu yang rapi. Tuan Wiro segera bertindak. Ia dengan cekatan dan profesional merawat luka Bima Angkasa. Ia membalut lengan Bima Angkasa dengan bidai darurat dan memberinya obat pereda rasa sakit yang kuat. Bima Angkasa menyadari bahwa Tuan Wiro bukanlah sekadar pensiunan biasa. Gerakan tangannya, cara ia menganalisis cedera, dan tatapan matanya yang selalu mengawasi, semuanya mengisyaratkan bahwa Tuan Wiro adalah seorang profesional, mungkin dari intelijen atau pasukan khusus. Setelah rasa sakitnya mereda, Bima Angkasa duduk, baru bisa melihat Tuan Wiro dengan jelas. "Miko adalah anak didik terbaik saya di divisi siber 7 tahun lalu," jelas Tuan Wiro, menuangkan teh panas. "Ia selalu punya backup plan, dan aku adalah backup plan terakhirnya. Sekarang, ceritakan semuanya, Angkasa. Dari puing-puing, sampai bayangan pengejar." Bima Angkasa, dengan suara serak, menceritakan semuanya, tragedi, 67 korban, Ustaz Malik, kesaksian Fajar, skema PT Cahaya Abadi, rekening Diah Kartika, dan akhirnya, pengepungan di gudang tekstil yang berujung pada penangkapan Miko. Saat ia menceritakan saat-saat Miko berkorban, emosi memenuhi Bima Angkasa. Tuan Wiro mendengarkan tanpa interupsi, sesekali menutup matanya, seolah-olah ia sedang memvisualisasikan setiap adegan. Setelah Bima Angkasa selesai, Tuan Wiro menghela napas panjang. "Ini lebih buruk dari yang aku duga," katanya. "Aku sudah menduga ada sesuatu di balik yayasan Al-Hozini. Miko menghubungiku 3 bulan yang lalu, curiga ada anomali dalam donasi besar yang masuk ke sana. Ia tahu aku punya jaringan di luar sistem resmi, jaringan yang tidak bisa diintervensi oleh politik." Bima Angkasa menarik napas. "Kami punya buktinya, Tuan Wiro." Miko mengamankannya. Flash drive terenkripsi yang berisi seluruh detail transaksi pencucian uang di CV Bumi Pertiwi. Bima Angkasa merogoh saku dalamnya yang ia lindungi dengan tangan kanannya. Ia mengeluarkan flash drive seukuran kuku jari, yang disembunyikan di lipatan jaketnya. Tuan Wiro mengambil flash drive itu dengan sarung tangan lateks. Matanya berkilat. "Ini adalah bom waktu, Angkasa. Bom waktu yang akan meruntuhkan lebih banyak orang daripada bangunan Al-Hozini itu sendiri. Ustaz Malik dan Bapak Haris hanyalah bidai yang murah. Mereka adalah front. Dalang sesungguhnya berada jauh di atas mereka." "Siapa?" tanya Bima Angkasa, mendesak. Tuan Wiro menatap Bima Angkasa dengan serius. "Kau tahu kenapa uang itu dicuci melalui perusahaan tekstil grosir, CV Bumi Pertiwi? Bukan sembarang perusahaan. CV Bumi Pertiwi dimiliki oleh keluarga Bapak Daryono, seorang politikus senior yang sangat berpengaruh dan kini menjabat di Komisi 7 DPR. Ia adalah ketua Dewan Penyantun terbesar Yayasan Al-Hozini, dan dialah yang mengumpulkan dana miliaran dari para pengusaha besar." Kenyataan itu menghantam Bima Angkasa seperti tinju di ulu hati. Korupsi ini bukan hanya melibatkan pengurus pesantren, melainkan mencapai lingkaran kekuasaan tertinggi. Kematian 67 santri adalah konsekuensi sampingan dari skema penggelapan dana oleh seorang pejabat tinggi negara, yang menggunakan label amal sebagai kedok. "Lalu, Kompol Aris?" tanya Bima Angkasa. "Aris hanyalah pion yang ketakutan, Angkasa,"
jawab Tuan Wiro dingin. Ia menerima tekanan, mungkin bahkan suap. Tapi Daryono, dia adalah yang memberi perintah kepada bayangan pengejar itu. Dia tidak akan membiarkan bukti ini bocor, karena ini akan mengakhiri karir politiknya, dan mungkin membawanya ke penjara seumur hidup. Pengejar yang menangkap Miko pasti bekerja di bawah komandonya. Bima Angkasa merasakan kemarahannya memuncak. Kita harus segera mempublikasikan data ini, Tuan Wiro. Kita harus menyerahkannya ke media atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuan Wiro menggeleng. Tidak secepat itu, Bima. Ingat, Miko ada di tangan mereka. Jika kita mempublikasikan bukti ini sekarang, Daryono akan membuang Miko seperti sampah. Kita tidak bisa menukar kebenaran dengan nyawa Miko. Kita harus menyusun kepingan ini dengan sempurna. Tuan Wiro kemudian menjelaskan strateginya. Ia mengeluarkan sebuah peta digital kompleks yang diproyeksikan dari komputer canggihnya. Kita hanya punya satu kartu di tangan, flash drive ini, kata Tuan Wiro. Daryono sangat menginginkannya. Kita harus menggunakan drive ini sebagai umpan. Aku punya kontak di sebuah jaringan intelijen independen di Jakarta yang dapat membantu melacak Miko. Kita akan membuat kesepakatan dengan Daryono, data ditukar dengan Miko. Tapi, ada risiko tinggi, Daryono akan membunuh Miko segera setelah ia mendapatkan drive-nya. Lalu apa rencana kita? Tanya Bima Angkasa, matanya menunjukkan tekad baru. Kita membuat dua skenario, Bima, kata Tuan Wiro, matanya memancarkan perhitungan yang matang. Skenario 1, penukaran sandera. Kita memalsukan flash drive ini, membuatnya terlihat identik, dan menggunakan yang palsu untuk penukaran. Begitu Miko selamat, kita sebarkan yang asli. Skenario 2, jika penukaran gagal, kita sebarkan data asli melalui jaringan aman yang tidak dapat dilacak, ketiga media besar secara simultan. Kita harus pastikan skenario 2 siap dijalankan dalam waktu kurang dari 3 jam setelah penukaran gagal. Tuan Wiro menunjukkan jaringan persembunyian rahasia Miko, termasuk sebuah server cadangan di luar negeri yang dapat digunakan untuk membocorkan data jika diperlukan. Ini adalah warisan Miko yang tidak diketahui siapapun. Kita harus melacak keberadaan Miko. Daryono tidak akan menahannya di tempat yang mudah ditemukan. Ia akan disembunyikan di safe house pribadi. Dan untuk itu, kita butuh informan tingkat tinggi, tambah Tuan Wiro. Pagi hari di Jakarta terasa mendung dan mencekam. Bima Angkasa, dengan lengan kirinya yang dibalut bidai darurat dan wajah yang dipenuhi luka lebam, berdiri di samping Tuan Wiro di sebuah apartemen sewa yang aman. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena campuran adrenalin dan tekad yang dingin. Setelah perjalanan panjang dari Bandung, mereka tiba dan segera menyusun strategi akhir untuk melawan Bapak Daryono, dalang dibalik tragedi pondok pesantren Al-Khozini. Tuan Wiro, mengenakan headset kecil, berkomunikasi dengan Jelita, informan mereka. Jelita mengonfirmasi bahwa penukaran sandera akan dilakukan sore itu di sebuah lokasi terpencil. Lokasinya sudah dikunci, Bima, ujar Tuan Wiro, sambil menunjuk ke peta digital di layar laptop. Peta itu menunjukkan sebuah situs konstruksi yang terbengkalai di perbatasan Jakarta Selatan, terisolasi, dikelilingi oleh hutan beton yang belum selesai. Tempat ini milik salah satu perusahaan cangkang Daryono. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menghilangkan jejak. Miko, bagaimana keadaannya? Tanya Bima Angkasa, suaranya tercekat. Jelita mengonfirmasi Miko masih hidup. Ia disandera di villa pribadi Daryono di Puncak, tetapi mereka akan memindahkannya ke lokasi penukaran 1 jam sebelum pertemuan. Kita akan menjalankan skenario 1, jawab Tuan Wiro, matanya tak lepas dari layar. Kau akan masuk sendirian, membawa flash drive palsu. Aku dan timku akan berjaga di perimeter, siap memicu skenario 2 jika terjadi pengkhianatan. Bima Angkasa mengangguk, ia tahu risiko yang ia hadapi. Ia akan berhadapan langsung dengan Bapak Daryono, seorang politikus yang kekuasaannya meluas hingga ke institusi kepolisian dan perbankan. Tapi ia tidak punya pilihan. Nyawa Miko adalah taruhan yang harus ia menangkan. Saat sore tiba, Bima Angkasa berangkat. Ia mengenakan pakaian biasa, celana jeans dan jaket hoodie, agar mudah bergerak. Di balik kerah jaketnya,
Terselip mikrofon kecil, jalur komunikasi tunggalnya dengan Tuan Wiro. Di tangannya, ia memegang kotak kecil yang berisi flash drive palsu, yang secara fisik 100% identik dengan yang asli. Ia tiba di lokasi penukaran, sebuah lapangan berdebu di tengah reruntuhan bangunan beton yang menjulang tinggi. Keheningan lokasi itu sangat menakutkan, hanya diselingi oleh deru angin yang membawa debu. Di tengah lapangan, berdiri 3 mobil mewah berwarna hitam. Di depannya, berdiri Bapak Daryono, mengenakan setelan jas mahal, meskipun di tempat yang kotor. Di sampingnya, berdiri sosok yang dikenal Bima Angkasa, pengejar utama, tinggi, besar, dan kejam, bersama 2 anak buahnya. Bima Angkasa berjalan sendirian menuju pusat lapangan. Meskipun lengannya sakit dan tubuhnya lelah, ia berjalan dengan langkah mantap, memancarkan keberanian yang ia pinjam dari ingatan 67 santri yang tewas. "Selamat datang, Angkasa," sambut Daryono, suaranya tenang, penuh kepalsuan. "Aku tidak menyangka penyidik sepertimu bisa bertahan sejak ini. Sayang sekali, semua usahamu hanya berakhir di sini, di tempat sampah proyekku." "Saya datang untuk rekan saya, Bapak Daryono," kata Bima Angkasa, suaranya keras dan jelas, memastikan Tuan Wiro bisa mendengar setiap kata. "Anda menahan Ajun Inspektur Miko. Saya membawa apa yang Anda inginkan." "Tentu saja," Daryono tersenyum licik. "Aku adalah orang yang menghargai transaksi yang adil." Ia memberi isyarat. Dari mobil paling belakang, pengejar utama membuka pintu. Miko ditarik keluar. Ia pincang, wajahnya memar, dan kedua tangannya diikat erat. Namun, mata Miko bertemu dengan mata Bima Angkasa, dan dalam tatapan itu, Miko memberikan isyarat samar, semuanya berjalan sesuai rencana. Melihat kondisi Miko, amarah Bima Angkasa meledak. Ia harus menahan diri, memfokuskan pikirannya pada tugas. "Lepaskan dia dulu," tuntut Bima Angkasa. "Saya akan serahkan drive ini, setelah Miko berada 30 meter di belakang saya." Daryono tertawa kecil, suara tawa yang hampa dan meremehkan. "Kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku, Angkasa? Aku adalah orang yang membuat peraturan di sini." Ia mengisyaratkan pengejar utama. Pengejar utama menodongkan pistol ke pelipis Miko. "Kau serahkan sekarang, atau dia mati di tempat." Bima Angkasa tahu ini adalah ujian. Jika ia ragu, ia kalah. Ia mengangkat kotak kecil itu tinggi-tinggi. "Saya serahkan, tapi ingat, Bapak Daryono," ujar Bima Angkasa, nadanya tajam. "Jika ini adalah transaksi adil, bukti bahwa drive ini asli akan memakan waktu 5 menit untuk diverifikasi. Jika dalam 5 menit itu, Miko belum dilepaskan ke tempat aman, maka data asli sudah ku sebarkan secara otomatis ke 3 media berbeda. Pikirkan baik-baik. Anda hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan karir politik Anda." Ancaman balik itu berhasil. Daryono menyipitkan mata, menilai risiko. Kebocoran data yang masif ke media massa jauh lebih buruk daripada kehilangan Miko. "Sangat berani," desis Daryono. "Baiklah. Lepaskan dia, tapi ikat kakinya. Beri dia 20 langkah. Kemudian kau serahkan drive-nya padaku." Miko dilepaskan. Ia berjalan tertatih-tatih sejauh 20 langkah, setiap langkahnya menyakitkan. Ketika ia mencapai jarak aman, Bima Angkasa melemparkan kotak flash drive palsu itu ke kaki Daryono. Daryono segera menyambar kotak itu, menyerahkannya kepada pengejar utama. Pengejar utama duduk di kursi belakang mobil, memasukkan drive itu ke laptop yang sudah disiapkan. Bima Angkasa berbalik, berlari menuju Miko yang sudah menunggunya. "Bagaimana lukamu?" tanya Bima Angkasa, membantu Miko melepaskan ikatan di tangannya. "Hanya memar," jawab Miko, suaranya parau. "Tapi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Hanya 2 menit berlalu, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari dalam mobil. "Sial, ini jebakan. Data ini palsu," teriak pengejar utama. Drive itu hanya berisi satu file bernama "Keadilan" yang menampilkan logo kosong. Daryono, wajahnya merah padam karena amarah yang memalukan, berteriak ke arah Bima Angkasa. "Tembak mereka. Jangan biarkan mereka lari. Bunuh keduanya sekarang." Saat Daryono memberi perintah,
pengejar utama dan dua anak buahnya mulai berlari ke arah Bima Angkasa dan Miko. Ini adalah momen yang telah dinantikan Tuan Wiro. Tiba-tiba, dari kegelapan di atas bangunan beton di seberang lapangan, terdengar suara siulan keras, disusul oleh ledakan kecil yang tidak berbahaya namun sangat mengagetkan. Ini adalah sinyal dari tim Tuan Wiro yang berada di perimeter. Ledakan kecil itu mengalihkan perhatian pengejar utama. Pada saat yang sama, Tuan Wiro menembakkan drone kecil yang membawa 3 flare asap tebal ke tengah lapangan. Asap berwarna kuning pekat langsung menyelimuti area penukaran, menciptakan tabir pelindung. "Sekarang, Bima," teriak Tuan Wiro melalui mikrofon tersembunyi. Miko, meskipun terluka, tiba-tiba bergerak dengan sigap. Ia mengeluarkan 2 pisau lipat kecil yang ia sembunyikan di balik sol sepatunya, sebuah trik lama dari pelatihan Tuan Wiro. Ia melemparkan pisau itu tepat ke lutut satu pengejar, melumpuhkannya seketika. Bima Angkasa, meskipun hanya memiliki satu tangan yang berfungsi, menggunakan keahlian bela dirinya untuk menghindari pukulan tongkat baja dari pengejar utama. Ia mengarahkan tongkat bidai di lengannya, menggunakannya sebagai tameng dan alat dorong, sebelum ia menyandung kaki pengejar utama ke tumpukan puing. Dalam kekacauan asap dan teriakan, Bima Angkasa dan Miko berlari menuju batas lapangan. Di sana, di balik reruntuhan tumpukan semen, seorang pria berpakaian sipil, kurir dari tim Tuan Wiro, menunggu. Bima Angkasa merogoh saku dalamnya, mengeluarkan flash drive yang asli. Malam di Jakarta menjadi saksi bisu kekalahan absolut kekuasaan di hadapan kebenaran. Di apartemen Tuan Wiro yang tersembunyi, Bima Angkasa dan Miko menyaksikan siaran berita yang berputar di seluruh saluran televisi. Layar demi layar menampilkan foto Bapak Daryono, diapit oleh grafik yang merinci aliran dana mencurigakan yang ia cuci melalui Yayasan Al-Hozini. Ini bukan lagi sekadar berita, ini adalah badai informasi yang menyapu bersih semua kepalsuan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. "Kita berhasil, Komandan," bisik Miko. Suaranya lemah karena kelelahan tetapi dipenuhi rasa bangga. Ia duduk di sofa, memegang segelas air, sambil mengobati luka lebam di wajahnya. Bima Angkasa tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar. Flash drive asli yang mereka kirimkan melalui jaringan aman Tuan Wiro telah meledak seperti granat. Data itu begitu rinci dan tak terbantahkan, tanggal, jumlah, rekening tujuan, dan bukti korespondensi antara Daryono dan Ustaz Malik mengenai pengurangan spesifikasi bahan bangunan. Skandal korupsi miliaran rupiah, yang berujung pada kematian 67 anak tak berdosa, kini terekspos tanpa ampun. "Kebenaran tidak pernah kalah, Miko. Hanya tertunda," ujar Bima Angkasa, sambil menyentuh bidai di lengan kirinya. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan kepuasan emosional yang ia rasakan. Dalam waktu kurang dari 3 jam setelah pemberitaan besar, Kompol Aris ditangkap saat sedang dalam perjalanan melarikan diri ke luar kota. Ia didakwa atas obstruction of justice, penyalahgunaan wewenang, dan penerimaan suap. Ustaz Malik dan Bapak Haris, kontraktor fiktif itu, tidak punya tempat bersembunyi. Mereka ditangkap di persembunyian mereka di Surabaya, wajah mereka pucat dan ketakutan saat kamera menyorot mereka. Namun, yang paling dramatis adalah penangkapan Bapak Daryono. Karena tekanan publik yang luar biasa dan bukti yang sudah tersebar luas, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak bisa menunggu lagi. Daryono ditangkap di kediaman mewahnya, didampingi oleh pengawal-pengawal yang kini tak berdaya. Pengejar utama dan 3 anak buahnya juga berhasil dilumpuhkan oleh tim khusus KPK yang bertindak berdasarkan informasi intelijen dari Tuan Wiro. Tuan Wiro mematikan televisi, menyisakan keheningan yang penuh makna. "Misiku selesai. Kalian aman. Kini, saatnya kalian kembali ke kantor kalian di Sidoarjo. Kebenaran sudah kalian sampaikan. Tugas selanjutnya adalah menjaganya di ruang pengadilan." Bima Angkasa dan Miko kembali ke Sidoarjo 3 hari kemudian. Mereka disambut, bukan sebagai penyidik yang melarikan diri, tetapi sebagai pahlawan nasional di mata publik dan rekan-rekan mereka. Mereka memberikan keterangan rinci kepada tim penyidik internal dan tim jaksa penuntut umum. Semua bukti material, termasuk pecahan besi beton yang Bima Angkasa ambil dan flash drive asli yang diselamatkan Miko, diserahkan sebagai kunci utama dalam persidangan.
Proses persidangan berlangsung selama 3 bulan, menjadi sorotan utama di seluruh negeri. Bima Angkasa dan Miko memberikan kesaksian yang kuat, didukung oleh kesaksian yang mengharukan dari Fajar dan santri lain yang dipaksa bekerja di lokasi konstruksi. Kesaksian itu menceritakan bukan hanya tentang baja yang dicuri dan semen yang dioplos, tetapi juga tentang pengkhianatan kepercayaan, eksploitasi, dan ketakutan yang dialami anak-anak yang seharusnya berada di bawah perlindungan. Puncak emosional dari persidangan terjadi ketika ibu salah satu santri yang tewas diizinkan berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana putranya bermimpi menjadi hafiz Al-Quran, dan bagaimana mimpi itu hancur di bawah puing-puing bangunan yang seharusnya suci. Putusan akhir tiba. Bapak Daryono dinyatakan bersalah atas korupsi, pencucian uang, dan pembunuhan tidak langsung, dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun dan denda miliaran rupiah. Ustaz Malik dan Bapak Haris juga menerima hukuman berat. Kompol Aris, yang berkolusi dengan mereka, dipecat secara tidak hormat dan dipenjara. Keadilan, meskipun datang terlambat, akhirnya terwujud. Setelah persidangan selesai, Bima Angkasa dan Miko kembali ke rutinitas mereka, tetapi mereka tidak lagi sama. Mereka mendapatkan promosi, tetapi yang lebih berharga adalah martabat mereka. Tuan Wiro mengirimkan pesan singkat, sebuah ucapan selamat yang singkat dan misterius, sebelum ia kembali menghilang ke dalam jaringannya. Beberapa bulan kemudian, Bima Angkasa kembali mengunjungi lokasi pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo. Tempat itu tidak lagi menjadi tumpukan puing yang menyakitkan. Pemerintah daerah dan inisiatif swasta telah membersihkan area tersebut, mengubahnya menjadi taman peringatan 67 bintang. Di tengah taman itu, berdiri sebuah monumen batu granit hitam dengan ukiran nama 67 santri yang tewas. Di bawahnya, sebuah prasasti bertuliskan, mereka pergi karena pengkhianatan, tetapi melalui mereka, kebenaran ditegakkan. Bima Angkasa berdiri di depan monumen itu. Ia melihat Fajar dan beberapa santri lain, yang selamat dari tragedi itu, kini bertugas merawat taman tersebut. Mereka tidak lagi terlihat takut, tetapi membawa martabat dari kesaksian mereka. Bima Angkasa menghampiri Fajar, yang kini tampak lebih dewasa. Fajar, sapanya lembut. Fajar menoleh dan tersenyum tulus. Komandan Bima, terima kasih sudah datang. Aku harus datang, kata Bima Angkasa. Ia menatap monumen itu. Dulu aku datang ke sini mencari penyebab. Aku hanya melihat besi dan semen yang buruk. Tapi sekarang aku tahu, yang menyebabkan bangunan itu ambruk bukanlah besi dan semen, tetapi keserakahan yang tidak bermoral. Fajar mengangguk. Kami di sini tidak akan pernah lupa. Tapi kini, setiap kali kami melihat ke taman ini, kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Kami tahu ada orang seperti Anda dan Ajun Inspektur Miko yang berani mempertaruhkan segalanya untuk kami. Miko, yang baru saja tiba di lokasi itu, berjalan ke arah mereka sambil membawa buket bunga melati. Ia meletakkannya dengan hormat di depan monumen. Kami sudah mendapatkan semua jawaban, Bima, ujar Miko, menatap monumen itu. Tapi pertanyaan yang tersisa adalah, bagaimana kita memastikan hal ini tidak terjadi lagi? Bima Angkasa merangkul Miko, tidak canggung seperti dulu. Lengan kirinya sudah pulih sepenuhnya. Kita menjaganya, Miko. Kita menjaga kebenaran ini. Kita terus bekerja, tidak lagi di bawah bayangan ketakutan, tetapi di bawah cahaya dari 67 bintang yang bersinar di sini. Mereka bertiga berdiri dalam keheningan yang damai, di bawah langit Sidoarjo yang cerah. Kisah ini berakhir, tetapi bagi Bima Angkasa dan Miko, perjuangan untuk keadilan baru saja dimulai. Mereka telah membuktikan bahwa meskipun kejahatan bisa bersembunyi di balik jubah amal dan kekuasaan, tekad hati nurani yang bersih akan selalu menemukan jalan untuk mengungkap kebenaran, seberat apapun puing yang harus mereka singkirkan. Kisah tragedi Al-Khozini menjadi pengingat abadi bahwa tidak ada harga yang terlalu mahal untuk sebuah keadilan.